Ampun tuanku, hamba bisa menunjukkan sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib katamu. Apa itu? Jangan percaya tuanku. Sesuatu yang tidak Anda miliki. Sesuatu yang tidak seorang pun bisa benar-benar memiliki. Baginda memiliki segalanya. Jangan buang waktu kami dengan teka-teki. Hamba keberatan Baginda, dia hanyalah seorang. Diam. Aku izinkan kau bicara jika sudah kusuruh. Sekarang Abu Nawas, apa yang kau janjikan padaku? Saya akan menjual angin di ruangan ini. Seharga 1.000 dinar. Dia pasti bercanda. Apa dia gila? Raja akan menghukumnya mati. Mereka melihat tas kosong. Tugas orang bodoh. Saya melihat wadah untuk sebuah cerita. Nah, tunjukkan anginmu yang berharga itu, penipu. Sinisme adalah sangkar buatan sendiri. Tapi keajaiban adalah kebebasan. Paduka yang mulia, saya telah menangkapnya sesuai janji. Lihat, angin itu. Tapi bagaimana caranya? Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di tengah hamparan gurun yang membentang, di persimpangan peradaban kuno dan jalur sutra yang tak terputus, berdiri megah sebuah kota yang seolah dipahat dari impian, Baghdad. Pada penghujung abad ke-8 Masehi, di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah, kota ini bukan sekadar pusat kekuasaan, melainkan jantung peradaban Islam yang berdenyut dengan ilmu pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan. Disinilah, pada era keemasan yang tak tertandingi, kemuliaan akal budi diuji dan dipertanyakan, seringkali melalui cara-cara yang paling tak terduga. Baghdad, di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid, adalah epitome kemajuan. Perpustakaan raksasa bernama Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan bukan sekadar gedung, ia adalah mercusuar pengetahuan yang menarik para ilmuwan, filsuf, dan penerjemah dari seantero dunia. Naskah-naskah kuno dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, menyulut revolusi intelektual yang meletakkan dasar bagi banyak disiplin ilmu modern. Astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat berkembang pesat, mengubah wajah dunia dan pemahaman manusia tentang alam semesta. Namun, di balik gemerlap kemegahan arsitektur dan gemuruh diskusi ilmiah, tersembunyi sebuah pertanyaan fundamental. Apakah akal budi manusia, dengan segala kemampuannya, benar-benar mampu memahami hakikat kebenaran, terutama yang bersinggungan dengan ranah spiritual dan ilahiyah? Pada masa itu, ketika logika dan rasionalitas diagungkan, ada sebuah suara yang seringkali tampil nyentrik, menentang kebekuan pemikiran dan menguji batas-batas pemahaman. Sosok itu adalah Abu Nawas, seorang pujangga yang namanya bergema tidak hanya karena keindahan syairnya, tetapi juga karena kelincahan akalnya yang seringkali provokatif. Ia bukanlah seorang ulama dalam definisi tradisional, namun kebijaksanaannya terpancar dari cara ia memandang dunia, manusia, dan bahkan Tuhan, dengan perspektif yang segar dan terkadang satir. Abu Nawas adalah anomali di istana yang dipenuhi para sarjana serius, seorang pelawak bijaksana yang seringkali menggunakan humor dan teka-teki untuk menyampaikan pelajaran yang mendalam, bahkan tentang akidah dan etika. Khalifah Harun al-Rashid sendiri, seorang pemimpin yang bijaksana dan haus akan ilmu, memahami nilai seorang Abu Nawas. Meski seringkali dibuat pusing dengan ulah pujangganya itu, sang khalifah tahu bahwa di balik setiap lelucon Abu Nawas tersimpan mutiara hikmah yang layak direnungkan. Ia adalah cermin yang memantulkan kembali kelemahan dan kekakuan pemikiran, sebuah pengingat bahwa kebenaran tidak selalu bersembunyi di balik buku-buku tebal atau debat filosofis yang rumit, melainkan juga dalam kesederhanaan, kecerdikan, dan bahkan absurditas. Maka, setiap kali sang khalifah memanggil Abu Nawas ke hadapannya, para penghuni istana akan menahan napas. Mereka tahu, sebuah ujian akal budi baru akan segera digelar. Bukan ujian yang mengukur hafalan atau kemampuan berhitung, melainkan ujian yang mengguncang asumsi, menantang logika yang mapan, dan memaksa
memaksa setiap orang untuk melihat realitas dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas seringkali sederhana di permukaan, namun mengandung lapisan makna yang jika diurai akan membawa pada perdebatan sengit tentang hakikat iman, keadilan, bahkan tentang esensi keberadaan Tuhan itu sendiri. Dalam setiap teka-teki dan leluconnya, Abu Nawas tidak hanya menghibur, ia menggugat, mengajak berpikir kritis, dan memaksa setiap insan di Baghdad untuk bertanya, sejauh mana akal budi kita dapat membawa kita mendekati kebenaran, dan di titik mana kita harus merendah di hadapan kebesaran yang maha kuasa. Di istana yang gemerlap ini, di bawah pengawasan seorang khalifah yang bijaksana, akal budi akan kembali diuji, dan Abu Nawas adalah sang penantang abadi. Di singgasana bertahtakan ukiran indah, Raja Harun al-Rashid menyandarkan tubuhnya. Matanya menatap hampa ke arah jendela istana yang terbuka lebar. Sebuah kebosanan yang akut telah menyergap jiwanya, mematikan segala gairah akan intrik politik maupun keindahan duniawi yang biasanya menari di sekelilingnya. Pagi itu, semilir angin musim semi yang seharusnya menyejukkan terasa dingin, bahkan menusuk, seperti cerminan kehampaan di dalam sanubari sang penguasa. Para wazir dan penasehat istana yang biasanya berbisik-bisik merancang strategi kekuasaan kini terdiam, merasakan aura jenuh dari Baginda Raja. Mereka tahu kebosanan seorang raja adalah bibit dari titah yang tak terduga dan seringkali tugas yang tak masuk akal. Tiba-tiba, mata raja beralih, tertuju pada Abu Nawas yang berdiri tenang di antara kerumunan abdi dalam. Senyum sinis tipis terukir di bibir beberapa wazir senior. Mereka adalah garda terdepan dari kaum intelektualistis yang kaku, memandang dunia melalui prisma logika Aristotelian semata, seringkali mencemooh kebijaksanaan Abu Nawas yang tak lazim. Bagi mereka, Abu Nawas adalah seorang pelawak cerdik, bukan seorang filsuf sejati. Dalam benak mereka, kali ini, kecerdikan Abu Nawas akan menemui batasnya. Abu Nawas, titah raja, suaranya memecah keheningan yang tegang. Aku sedang jemu. Kehidupan ini terasa datar, tak ada lagi misteri yang memikat. Aku ingin kau dengan segala kecerdikanmu melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun. Abu Nawas membungkuk hormat, menanti dengan sabar. Ia tahu bahwa permintaan dari seorang raja yang bosan bisa jadi adalah pedang bermata dua, sebuah ujian yang mematikan atau jalan menuju kemuliaan. Aku ingin kau mengukur angin, lanjut raja, dengan nada yang kini terdengar lebih hidup, seolah menemukan mainan baru. Bukan sekadar arahnya, bukan sekadar kekuatannya. Aku ingin kau ukur panjangnya, lebarnya, dan juga beratnya. Kau memiliki waktu 3 hari. Jika gagal, maka ketahuilah, posisimu di istana ini akan kutinjau ulang. Seketika, gelombang tawa tertahan menyapu ruang sidang. Para wazir dan penasehat saling pandang. Senyum mengejek tak dapat lagi disembunyikan. Mengukur angin, bisik salah seorang wazir pada koleganya. Bahkan Ibnu Sinatun tidak akan mampu melakukannya. Ini adalah akhir dari Abu Nawas si badut itu. Keyakinan mereka akan kegagalan mutlak Abu Nawas tampak begitu kokoh, dibangun di atas fondasi rasionalitas yang sempit yang hanya mengakui hal-hal yang dapat diindra dan dihitung secara empiris. Dalam sudut pandang mereka, angin adalah entitas tak berbentuk, tak terlihat, tak teraba secara material, sehingga mustahil untuk diukur dengan standar fisika yang mereka pahami. Ironisnya, dalam sejarah intelektual Islam, seringkali kemajuan justru lahir dari para pemikir yang berani melampaui batas-batas konvensional, menanyakan pertanyaan yang dianggap mustahil oleh rekan-rekan sejaman mereka. Abu Nawas, sebaliknya, tidak menunjukkan sedikit pun kegoyahan. Wajahnya tetap tenang, seolah titah raja adalah permintaan paling masuk akal yang pernah ia dengar. Ia mengangguk pelan, kemudian mengangkat kepala. "Ampun Baginda Raja," katanya dengan suara yang mantap. "Hamba akan melaksanakan titah paduka. Berilah hamba waktu 3 hari untuk menyiapkan segala sesuatunya." Setelah memberikan waktu, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara di belakangnya, suara-suara sumbang para wazir semakin keras, mencemooh. 3 hari, apa yang akan dia lakukan? Menangkap angin dengan jaring? Ujar salah seorang. Dia pasti akan kabur dari Baghdad, timpal yang lain, seolah sudah meramal nasib Abu Nawas. Mereka berpuas diri dalam kecerobohan penilaian, gagal memahami bahwa kebijaksanaan sejati seringkali bersembunyi di balik kesederhanaan,
dan bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang dapat dilihat dan dipegang. Ini adalah manifestasi dari keangkuhan intelektual yang kerap dijumpai dalam berbagai peradaban. Sebuah kepercayaan bahwa logika manusia adalah satu-satunya alat untuk memahami seluruh realitas, mengabaikan dimensi spiritual atau kearifan yang lebih mendalam. 3 hari berlalu dalam suasana ketegangan yang kontras. Di satu sisi, para wazir dan penasihat bergelimang dalam antisipasi penuh kemenangan, membayangkan wajah Abu Nawas yang pucat saat ia mengakui kegagalannya. Mereka bahkan telah menyiapkan argumen-argumen panjang tentang betapa pentingnya bagi seorang raja untuk dikelilingi oleh penasihat yang serius dan praktis, merujuk pada diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa akal manusia dengan segala perangkat empirisnya adalah satu-satunya hakim kebenaran. Perspektif ini, meskipun esensial dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam, seringkali menjadi penghalang ketika dihadapkan pada fenomena yang melampaui batas-batas materi. Sejarah mencatat banyak ilmuwan yang pada awalnya dicemooh karena gagasan mereka dianggap gila atau mustahil oleh paradigma dominan saat itu. Di sisi lain, Abu Nawas menghabiskan 3 hari tersebut bukan dengan panik mencari alat ukur, melainkan dengan merenung dan mengamati. Ia berjalan menyusuri pasar yang ramai, mendengarkan bisikan pedagang, tawa anak-anak dan seruan doa dari menara masjid, semuanya dibawa oleh angin. Ia duduk di tepi sungai Tigris, menyaksikan perahu-perahu bergerak lambat, layarnya mengembang ditiup kekuatan tak kasat mata. Ia memejamkan mata di kebun istana, merasakan sentuhan lembut angin di kulitnya, mendengar desiran daun dan gemerisik ranting. Bagi Abu Nawas, angin bukanlah sekedar pergerakan massa udara, melainkan sebuah metafora hidup. Sebuah entitas yang menyimpan banyak hikmah ilahi yang seringkali terlewatkan oleh mereka yang hanya mencari ukuran fisik semata. Dalam kesendiriannya, Abu Nawas teringat akan ayat-ayat suci dan kisah-kisah para nabi. Angin dalam banyak kitab suci adalah salah satu tanda kebesaran Tuhan, sebuah kekuatan yang tak terlihat namun mampu mengubah segalanya, dari membawa hujan kehidupan hingga meniup badai penghancur. Kisah Nabi Sulaiman yang diberi mukjizat untuk menguasai angin seringkali terlintas dalam benaknya. Ini bukan tentang menguasai angin secara harfiah, melainkan tentang memahami esensinya, hikmah di baliknya. Dalam Islam, angin ar-rih atau ar-riyah disebut berkali-kali dalam Al-Quran, bukan hanya sebagai fenomena alam, tetapi sebagai utusan, pembawa kabar, dan juga sebagai alat azab atau rahmat. Bagaimana bisa sesuatu yang memiliki peran spiritual dan kosmik sedalam itu diukur hanya dengan meteran atau timbangan? Abu Nawas menyadari bahwa raja tidak meminta ukuran fisik, melainkan ukuran pemahaman. Tantangan ini, ia simpulkan, adalah ujian terhadap cara pandang, bukan sekedar ujian kecerdasan logis. Pada pagi hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. Wajahnya masih setenang saat ia pergi, bahkan mungkin ada seulas senyum tipis yang tersirat. Para wazir dengan ekspresi puas yang tidak dapat mereka sembunyikan sudah memenuhi ruang sidang, siap menjadi saksi atas kekalahan Abu Nawas. Raja, yang juga menunjukkan sedikit kegembiraan yang jarang terlihat, duduk di singgasana, menanti dengan rasa ingin tahu yang besar. "Nah, Abu Nawas," sapa raja, suaranya mengandung campuran ejekan dan harapan. "Sudahkah kau berhasil mengukur panjang, lebar, dan berat angin seperti yang kutitahkan?" Abu Nawas melangkah maju, membungkuk hormat. "Ampun, Baginda Raja. Hamba telah berusaha sekuat tenaga, memusatkan segala pikiran hamba pada titah paduka yang agung." Ia berhenti sejenak, melirik sekilas ke arah para wazir yang kini menahan napas, masing-masing dengan ekspresi "aku sudah bilangkan" terpampang jelas di wajah mereka. "Hamba telah berhasil mengukur panjang angin, Baginda," lanjut Abu Nawas dengan nada tenang. "Panjang angin adalah sejauh mana suara azan yang mulia dari menara masjid ini dapat mencapai telinga kita. Jika azan dapat terdengar sejauh 1 mil, maka itulah panjang angin pada saat itu. Atau lebih sederhana lagi, ia adalah sejauh mana bendera kerajaan berkibar bebas di atas tiangnya. Bukankah ia bergerak mengikuti panjang dan kuatnya hembusan angin? Hamba telah menempatkan orang-orang hamba di berbagai titik, dan sejauh itulah suara azan terbawa angin." Raja mengerutkan kening, berpikir. Para wazir tampak terkejut, namun dengan cepat mencoba menemukan celah. Tapi itu hanya jarak suara Abu Nawas, bukan panjang angin itu sendiri.
seru salah seorang wazir. Abu Nawas tersenyum. Yang mulia, bukankah angin adalah pembawa? Dan apa gunanya pembawa jika apa yang dibawanya tidak sampai? Bukankah panjang dari perjalanannya adalah bukti keberadaannya? Jika kita mengukur panjang sungai, kita mengukur dari mana ia bermula hingga ke muaranya, bukan airnya itu sendiri secara individu. Ia melayangkan pandangannya. Sejenak terlintas refleksi tentang epistemologi dalam Islam, di mana pengetahuan seringkali dicapai melalui observasi tanda-tanda, ayat, dan efek asar dari kekuatan ilahi, bukan selalu melalui esensi zat itu sendiri yang tak terjangkau. Baiklah, itu masuk akal, gumam raja. Ekspresinya berubah dari ragu menjadi sedikit terkesan. Lalu, bagaimana dengan lebarnya? Lebar angin Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan lugas, adalah seluas area di mana aroma masakan istana yang lezat atau wangi bunga melati dari taman kerajaan dapat tercium. Hamba telah menyuruh orang hamba membakar dupa harum di gerbang kota, dan lebarnya angin adalah seluas area di mana harumnya dapat tercium oleh penduduk. Atau lebih gamblang lagi, ia adalah selebar bayangan awan yang berarak di langit, yang didorong oleh embusan tak terlihat itu. Seberapa lebar area yang terpengaruh, itulah lebarnya. Seperti bagaimana kita mengukur lebar sebuah pengaruh politik, bukan dengan mengukur tubuh sang politikus, melainkan dampak yang ia ciptakan. Kali ini, keheningan menyelimuti ruang sidang. Argumen Abu Nawas, meskipun tidak ortodoks, memiliki logika yang tak terbantahkan dalam konteks dampak dan efek. Para wazir saling berpandangan. Gurat kekalahan mulai terlihat di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas tidak bermain dengan aturan main mereka yang kaku, melainkan dengan kebijaksanaan yang lebih luas. Menarik, kata Raja, kini benar-benar tertarik. Aku akui, kau memiliki cara berpikir yang unik. Tapi yang paling sulit Abu Nawas adalah beratnya. Bagaimana kau mengukur berat angin? Aku yakin kau tidak bisa menimbang sesuatu yang tak terlihat. Ini adalah puncak tantangan, bagian di mana para wazir yakin Abu Nawas akan terpojok. Mereka kembali menyeringai, antisipasi kegagalan terpancar dari mata mereka. Mereka lupa bahwa dalam banyak tradisi spiritual dan kearifan lokal, berat tidak selalu diukur dalam satuan kilogram. Berat bisa berarti beban moral, bobot makna, atau kekuatan pengaruh. Abu Nawas menarik napas perlahan, tatapannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada para wazir yang congkak. Ampun Baginda Raja, Berat angin adalah sesuatu yang tidak dapat ditimbang dengan raja dunia. Namun, ia memiliki beban yang jauh melampaui emas dan permata. Ia berhenti, menciptakan jeda dramatis yang membuat semua mata tertuju padanya. Berat angin Baginda adalah seberat makna dari setiap hembusan napas yang ia bawa, seberat doa yang ia sampaikan ke langit, atau seberat berita yang ia bisikan dari jauh. Ketika angin membawa bisikan rahasia dari satu telinga ke telinga lain, bukankah rahasia itu memiliki beban yang mampu mengubah nasib? Ketika angin membawa kabar duka, bukankah ia memiliki beban yang menghimpit hati? Dan ketika ia membawa doa dari seorang hamba yang tulus, bukankah doa itu memiliki beban yang mampu menggerakkan keajaiban ilahi? Abu Nawas berbicara dengan penuh keyakinan. Kata-katanya mengalir seperti syair, namun syarat makna. Bahkan, lanjutnya, suaranya sedikit meninggi, berat angin adalah seberat perlawanan yang dibutuhkan tubuh ini agar tidak goyah saat ia berembus kencang. Ia tak memiliki bobot fisik yang dapat kita genggam, namun bebannya terasa pada setiap langkah yang kita tahan, pada setiap kapal yang ia dorong, pada setiap pohon yang ia tumbangkan. Bukankah kekuatan ini yang kita lawan atau manfaatkan adalah manifestasi dari berat sesungguhnya yang ia miliki? Beratnya adalah dampaknya, bebannya adalah pengaruhnya. Segenap ruang sidang terdiam. Kata-kata Abu Nawas menembus batas-batas pemikiran empiris yang kaku, menyentuh relung pemahaman yang lebih dalam. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas, matanya berbinar takjub. Kebosanan yang tadi menyelimutinya telah sirna, digantikan oleh kekaguman murni. Abu Nawas tidak hanya berhasil menjawab teka-teki, ia telah mengungkap lapisan makna yang tak terlihat oleh mata telanjang, sebuah hikmah yang melampaui perhitungan matematis. Para wazir dan penasihat yang sebelumnya penuh dengan tawa mengejek dan senyum sinis, kini tertunduk lesu. Wajah mereka memerah menahan malu. Mereka yang sombong, yang yakin akan kegagalan mutlak Abu Nawas, kini harus mengakui bahwa kecerdasan sejati tidak selalu bersandar pada rumus dan angka, melainkan pada kemampuan untuk melihat yang tak terlihat, memahami yang tak terukur secara konvensional, dan menghubungkan segala sesuatu dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi.
Mereka menyadari bahwa pemahaman mereka yang sempit terhadap realitas telah membutakan mereka dari kebenaran yang lebih agung. Raja bangkit dari singgasananya, sebuah senyum lebar menghiasi wajahnya. "Abu Nawas," katanya, suaranya penuh kekaguman. "Kau memang luar biasa. Kau tidak hanya mengukur angin, tetapi kau juga telah mengukur kedalaman pemahaman kita sendiri." Kau telah mengingatkan kami bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diukur dengan timbangan atau meteran, namun memiliki berat dan pengaruh yang tak terkira. Hikmah dari titah raja yang mustahil itu pun terkuak. Sesungguhnya, tugas mengukur angin bukanlah tentang menemukan angka-angka eksak, melainkan tentang membuka mata terhadap dimensi lain dari realitas. Angin sebagai salah satu ciptaan Tuhan mengajarkan kita tentang kerendahan hati dalam menghadapi kekuatan tak terlihat, tentang pentingnya memahami efek daripada terobsesi pada esensi yang tak terjangkau. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan melihat korelasi dan konsekuensi, memahami bahasa alam, dan tanda-tanda kebesaran ilahi yang tersebar di mana-mana. Seperti yang diabadikan dalam ajaran-ajaran agama, banyak hal penting dalam kehidupan, cinta, keadilan, keimanan, bahkan ruh, tidak dapat diukur secara fisik, namun memiliki berat dan dampak yang paling fundamental bagi eksistensi manusia. Abu Nawas telah mengalahkan keangkuhan intelektual dengan kearifan spiritual, membuktikan bahwa batas-batas akal seringkali dapat dilampaui oleh kedalaman hati dan ketajaman intuisi. Di mata raja, dan mungkin juga sebagian kecil dari para wazir, Abu Nawas telah naik tingkat dari sekadar pelawak cerdik menjadi seorang pembawa hikmah yang tak ternilai harganya. 3 hari yang diberikan oleh Baginda Khalifah kepada Abu Nawas seolah melayang di atas kota Baghdad yang sibuk, membawa serta ekspektasi yang menggantung di setiap sudut pasar dan kedai kopi. Rakyat jelata, para menteri, bahkan para punggawa istana mengira akan melihat pujangga cerdik itu sibuk mencari gulungan tali terpanjang, meteran dari tukang kain, atau setidaknya memanggil ahli ukur untuk berdiskusi. Namun, yang mereka saksikan justru pemandangan yang membingungkan, bahkan nyaris membuat frustrasi. Abu Nawas, sang penyelesai teka-teki, terlihat santai, seolah tak ada beban yang membebani pundaknya. Ia sering ditemukan duduk termenung di tepi sungai Tigris, pandangannya jauh menatap lengkungan langit biru, seolah mencari jawaban di antara awan yang bergerak lambat. Kadang, ia terlihat bermain-main dengan sebuah kantong kosong di tangannya, membolak-baliknya dengan cermat, seolah benda tak berharga itu menyimpan rahasia alam semesta. Sikapnya ini menimbulkan bisik-bisik. Ada yang mencibir, menganggap Abu Nawas telah kehabisan akal. Ada pula yang khawatir, berpikir sang pujangga telah pasrah pada takdir kekalahan. Namun, jauh di lubuk benak Abu Nawas, yang terhampar bukanlah kepasrahan, melainkan sebuah medan perenungan yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia materi. Ia tidak mencari alat ukur konvensional karena ia memahami bahwa tantangan kali ini bukanlah tentang kuantitas fisik, melainkan tentang konsep, tentang esensi dari sebuah panjang yang tak terukur oleh jengkal atau depa. Ini adalah panggilan untuk melampaui batasan indera, untuk melihat masalah bukan dari perspektif yang dapat dicengkram, melainkan dari sudut pandang yang lebih tinggi, lebih filosofis. Dalam tradisi pemikiran Islam, terutama dalam ajaran tasawuf, kerap ditekankan pentingnya muhasabah atau introspeksi mendalam sebagai jalan menuju pemahaman hakiki. Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin berulang kali mengingatkan bahwa pemahaman sejati seringkali tidak datang dari pengamatan lahiriah semata, melainkan dari penyelaman batin yang jujur dan tulus. Abu Nawas tanpa harus secara eksplisit mengutip ulama besar itu seolah mengamalkan prinsip tersebut. Ia sedang mencari cara yang bukan sekedar alat. Ia memahami bahwa mengukur bumi dalam konteks ini bukanlah tentang mendapatkan angka mutlak dalam satuan panjang tertentu, melainkan tentang menemukan sebuah metode, sebuah prinsip yang bisa diterapkan secara universal tanpa memerlukan tali yang membentang dari ujung ke ujung. Kantong kosong di tangannya bukan sekedar benda mati. Bagi Abu Nawas, ia adalah metafora. Kantong itu melambangkan keterbatasan alat konvensional yang tak mampu menampung kebesaran bumi. Ia juga melambangkan pikiran yang kosong dari prasangka, siap diisi dengan ide-ide baru yang belum terpikirkan. Kekosongan itu adalah kanvas, bukan kehampaan. Seperti halnya para ilmuwan muslim di era keemasan Islam yang tidak hanya puas dengan meniru ilmu Yunani, melainkan berinovasi dengan pendekatan baru. Misalnya Al-Biruni yang menghitung radius bumi dengan metode trigonometri yang canggih jauh sebelum dunia barat melakukannya. Abu Nawas sedang mencari trigonometrinya sendiri,
sebuah metode yang berangkat dari pemikiran lateral, bukan linier. Pada malam kedua, ketika bulan purnama menggantung bulat sempurna di atas menara-menara Baghdad, Abu Nawas masih termenung. Kali ini, ia tidak lagi di tepi Tigris, melainkan di halaman belakang rumahnya yang sederhana, hanya ditemani cahaya rembulan yang membanjiri pelataran. Pikirannya melayang pada kisah-kisah para nabi, bagaimana mereka seringkali diuji dengan tantangan yang melampaui kemampuan fisik manusia, dan bagaimana solusi sering datang dari ilham atau pemikiran di luar nalar umum. Musa dengan tongkatnya membelah laut, atau Sulaiman yang mampu berbicara dengan hewan. Semua itu adalah representasi dari kekuatan yang tidak terikat oleh batasan fisik semata, melainkan metafisik atau konseptual. Abu Nawas menutup matanya, membiarkan imajinasinya melayang bebas. Jika bumi adalah sebuah bola raksasa yang tak mungkin diukur dengan tali, bagaimana ia bisa dikecilkan agar bisa dijangkau? Bagaimana cara membawa bagian dari bumi ke hadapan khalifah tanpa benar-benar memotongnya? Ini bukan lagi tentang mencari panjang, tetapi tentang mencari representasi dari panjang itu. Sebuah ide mulai terbentuk, samar-samar pada awalnya, kemudian semakin jelas seperti embun yang mengkristal di daun. Ia teringat pelajaran masa kecilnya tentang sifat cahaya, tentang bayangan yang selalu mengikuti bentuk benda, tentang bagaimana waktu bisa diukur melalui pergerakan matahari. Bukankah matahari dan bayangan adalah alat ukur alami yang diberikan Tuhan? Bukankah posisi matahari di langit mencerminkan posisi kita di bumi? Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Solusi itu, yang selama ini dicari di antara tali dan meteran, ternyata tersembunyi dalam kemegahan alam semesta yang selalu ia tatap. Bukan bumi yang harus ia ukur secara langsung, melainkan manifestasi ukuran bumi yang bisa dihadirkan di hadapan Baginda Khalifah melalui sebuah prinsip yang cerdik. Renungan mendalam selama 3 hari itu bukanlah sebuah kemalasan, melainkan sebuah perjalanan intelektual yang sunyi. Ia adalah bukti bahwa kebijaksanaan sejati seringkali lahir dari ketenangan batin, dari kemampuan untuk melihat melampaui apa yang tersaji di permukaan. Seperti para penemu besar yang mengubah dunia, bukan dengan meniru, melainkan dengan membalikkan paradigma, Abu Nawas telah menemukan kuncinya. Ia tidak akan mengukur bumi, melainkan akan menunjukkan bagaimana bumi itu diukur. Dalam sebuah peragaan yang akan membuktikan bahwa kecerdasan sesungguhnya tidak terletak pada kekuatan fisik, melainkan pada ketajaman akal dan kedalaman pemikiran. Kantong kosong itu kini terasa penuh, bukan dengan alat, melainkan dengan sebuah gagasan. Gagasan yang siap ia sajikan di hadapan Baginda Khalifah. Sebuah bukti bahwa bahkan masalah terbesar pun dapat dipecahkan dengan sudut pandang yang tepat. Sejalan dengan hikmah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, asalkan hati dan pikiran terbuka untuk melihatnya. Desa-desus berembus secepat angin gurun yang membawa pasir dari Sahara, menyebar dari mulut ke mulut di setiap lorong dan sudut kota Baghdad. Kabar tentang titah Raja Harun al-Rashid kepada Abu Nawas bukanlah sekadar berita, melainkan sebuah pusaran spekulasi yang menguji ketahanan moral dan intelektual warga. Suara-suara berbisik di kedai kopi, di pasar yang ramai, bahkan di sela-sela khotbah Jumat. Tugas yang dibebankan kepada sang pujangga dianggap melampaui batas nalar biasa, seolah-olah raja telah melempar sebuah teka-teki dari langit yang tidak dapat dipecahkan oleh akal manusia. Kali ini Abu Nawas akan tamat, ujar seorang pedagang rempah kepada rekannya, seraya menggelengkan kepala. Tidak ada lagi akal liciknya yang bisa menyelamatkan dia dari kemurkaan raja. Yang lain menimpali, lihatlah, setiap orang memiliki batasnya. Kecerdasan bisa menjadi berkah, namun juga pedang bermata dua yang menusuk pemiliknya. Ia terlalu sering bermain-main dengan titah raja. Prediksi-prediksi pesimistis membanjiri telinga, seolah-olah takdir Abu Nawas telah tertulis dalam gulungan naskah kuno yang tak terelakkan. Ada yang menduga ia akan menyerah, berlutut memohon ampunan, atau bahkan melarikan diri dari Baghdad, meninggalkan reputasi dan kehidupannya demi menghindari hukuman berat. Sebagian lagi, dengan nada yang lebih kejam, membayangkan Abu Nawas dihadapkan pada sanksi yang paling mengerikan sebanding dengan penghinaan terhadap martabat kerajaan. Namun, di tengah riuhnya bisikan dan gelombang spekulasi yang memanas, Abu Nawas justru menunjukkan ketenangan yang membingungkan, bahkan nyaris provokatif. Ia
tetap terlihat di tempat-tempat biasa. Sesekali tertawa renyah bersama anak-anak yang mengerumuninya di tepi sungai Tigris, atau duduk merenung di sudut masjid setelah sholat, memandang langit dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada gurat kekhawatiran, apalagi ketakutan yang terpancar dari wajahnya. Pakaiannya tetap sederhana, gerak-geriknya tetap luwes, dan pandangannya seringkali tampak jauh, seolah jiwanya berlayar melintasi samudra pemikiran yang tak terjamah oleh kecemasan duniawi. Ketenangan ini, alih-alih meredakan spekulasi, justru semakin mengobarkan api penasaran. Bagaimana bisa ia setenang itu? Tanya seorang ibu kepada tetangganya, melihat Abu Nawas melewati gang sempit di depan rumah mereka. Apakah ia sudah gila, ataukah ia menyimpan rahasia besar yang belum kita ketahui? Pertanyaan ini, tanpa disadari, menyentuh inti dari kontradiksi yang menyelimuti sosok Abu Nawas. Dalam banyak budaya dan tradisi kebijaksanaan, seperti yang tertulis dalam ajaran Sufi atau hikayat para cendekiaman Persia kuno, seringkali ketenangan di tengah badai adalah penanda dari kedalaman pemahaman atau keyakinan yang teguh. Bukan ketidakpedulian, melainkan kemantapan jiwa yang telah menemukan pusatnya, tak tergoyahkan oleh gejolak eksternal. Ini mengingatkan kita pada kisah para filsuf Stoik yang percaya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada pengendalian diri dan penerimaan takdir, atau dalam konteks Islam, konsep sakinah, ketentraman hati yang dianugerahkan Allah kepada hambanya yang beriman dan berserah diri. Abu Nawas dalam keheningannya memancarkan resonansi dari prinsip-prinsip kuno ini. Ia berjalan di pasar membeli kebutuhan sehari-hari, sesekali berhenti untuk mendengarkan keluh kesah rakyat kecil, memberikan nasihat ringan yang seringkali diselubungi humor. Namun, di balik senyuman dan kata-kata jenakanya, ada pancaran kepercayaan diri yang kokoh, seolah ia memegang sebuah peta rahasia yang menunjukkan jalan keluar dari labirin yang Raja ciptakan. Ini bukan arogansi seorang yang meremehkan kekuasaan, melainkan keteguhan seorang arif yang memahami hakikat tantangan. Narator, seolah seorang jurnalis yang mengikuti setiap gerak-gerik sang pujangga, mengamati bahwa ketenangan Abu Nawas adalah sebuah pernyataan filosofis. Ini adalah manifestasi dari keyakinan yang mendalam terhadap akal budinya sendiri, sebuah warisan intelektual yang telah diasahnya sepanjang hidup. Dalam sejarah pemikiran Islam, akal, rasio, dan kebijaksanaan, hikmah, seringkali dianggap sebagai anugerah ilahi yang memungkinkan manusia untuk memahami kebenaran dan menavigasi kompleksitas dunia. Abu Nawas, meskipun sering disebut sebagai figur jenaka, selalu beroperasi dalam ranah akal yang tajam dan taktis. Ia tidak mencoba menanggapi desas-desus, tidak juga berusaha membela diri. Dalam kebisuan yang penuh makna, ia membiarkan ombak spekulasi mengempas ke pantai-pantai asumsi publik. Sikapnya ini, jika dianalisis dari perspektif ilmu komunikasi modern, adalah sebuah strategic silence, keheningan yang lebih berdaya daripada 1000 kata. Ini adalah penolakan terhadap narasi yang ingin memojokkannya, sebuah pembangkangan pasif terhadap ekspektasi publik yang telah membentuk alur cerita sendiri. Ia seolah berkata, tanpa suara, bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya, bukan melalui perdebatan di pasar, melainkan melalui tindakan yang akan datang. Pada suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, memulas langit Baghdad dengan warna jingga keemasan, Abu Nawas terlihat duduk di tepi sungai, melempar kerikil kecil ke permukaan air yang tenang. Di sampingnya, beberapa anak-anak bermain riang. Seorang tua yang sering berkonsultasi dengannya memberanikan diri mendekat. "Abu Nawas, apakah engkau tidak khawatir dengan titah raja?" tanyanya lembut, suaranya dipenuhi simpati. Abu Nawas menoleh, senyum tipis tersungging di bibirnya yang bijak. Kekhawatiran adalah beban yang hanya memberatkan pikiran, Syekh. Allah telah menganugerahkan akal kepada kita bukan untuk menyerah pada ketakutan, melainkan untuk mencari jalan. Ia memandang ke kejauhan, ke arah istana raja yang menjulang megah. Setiap masalah memiliki kuncinya, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada pemahaman yang lebih dalam. Raja dengan segala kekuasaannya tidak dapat mengubah hakikat kebenaran atau membatasi kerja akal. Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang begitu tenang, seolah mengandung mantra. Dalam perspektif sejarah dan agama, ini adalah cerminan dari keyakinan pada takdir dan usaha, ikhtiar.
Seorang Muslim diajarkan untuk berserah diri pada kehendak Tuhan setelah melakukan upaya terbaik. Ketenangan Abu Nawas bukan pasrah tanpa daya, melainkan keyakinan pada kekuatan akal yang telah diberikan kepadanya sebagai alat untuk mengatasi segala rintangan. Ia percaya bahwa dalam setiap perintah, bahkan yang paling rumit sekalipun, pasti ada celah atau pendekatan yang dapat ditemukan oleh pikiran yang jernih dan tak terbebani. Ketenangan Abu Nawas adalah bukti bahwa ia tidak melihat tugas raja sebagai hukuman mati, melainkan sebuah teka-teki agung yang menunggu untuk diurai. Ia telah memahami bahwa kunci untuk memecahkan misteri seringkali bukan terletak pada kekuatan fisik atau kekayaan materi, melainkan pada ketajaman pandangan dan kelincahan berpikir. Ini adalah hikmah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, bahwa kebijaksanaan sejati adalah cahaya yang menerangi kegelapan ketidaktahuan, dan bahwa integritas akal budi adalah benteng terkuat yang dapat dimiliki seseorang. Dengan senyum penuh rahasia dan tatapan yang menyimpan 1000 pemikiran, Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya, siap menghadapi tantangan yang menantinya dengan sebuah rencana yang hanya ia dan Sang Maha Kuasa yang tahu. Pada hari yang telah ditentukan, matahari bersinar garang di atas Baghdad. Namun hawa di dalam istana 1001 malam terasa lebih membeku dari biasanya, diwarnai oleh gelombang antisipasi yang tak terbendung. Seluruh punggawa, wazir, dan para cendekiawan telah berkumpul kembali di Balairung Agung, memenuhi setiap sudut ruangan dengan desas-desas lirih dan spekulasi liar. Rasa penasaran yang memuncak seperti gelombang pasang di Teluk Persia menyelimuti mereka. Mereka bukan hanya ingin menyaksikan akhir dari tantangan Raja Harun al-Rashid kepada Abu Nawas, melainkan juga sebuah pertunjukan akal budi yang mungkin akan menjadi legenda baru di istana khalifah yang termasyhur itu. Di tengah hiruk-pikuk ekspektasi tersebut, Raja Harun al-Rashid, sang khalifah yang agung, duduk di singgasana kebesarannya, Al-Hamra. Ekspresi geli terlukis samar di wajahnya, sebuah pertanda bahwa ia menikmati intrik yang telah ia ciptakan sendiri. Matanya yang tajam memindai kerumunan, seolah mencari-cari sosok yang akan menjadi pusat perhatian hari itu. Ia, seorang pemimpin yang dikenal akan kecerdasan dan kebijaksanaannya, namun juga gemar menguji batas nalar dan kearifan para bawahannya, kini menunggu dengan sabar. Dalam sejarah peradaban Islam, khususnya pada masa keemasan dinasti Abbasiyah, Raja Harun al-Rashid sering digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya berkuasa secara politis, tetapi juga secara intelektual. Era kepemimpinannya adalah masa ketika ilmu pengetahuan dan seni berkembang pesat, dan para cendekiawan serta penyair seperti Abu Nawas kerap diundang untuk menguji dan memperkaya wawasan istana. Tantangan ini, dalam kadar tertentu, merefleksikan tradisi intelektual yang berkembang saat itu, di mana teka-teki filosofis atau problematik seringkali menjadi sarana untuk mengasah kebijaksanaan dan kreativitas. Tak lama kemudian, sebuah keheningan menyapu Balairung, tatkala sesosok tubuh ramping melangkah masuk dengan tenang dan penuh keyakinan. Itu adalah Abu Nawas, penyair cerdik yang reputasinya telah melampaui batas-batas kota Baghdad. Langkahnya ringan, pandangannya lurus, seolah tak terbebani oleh tatapan ratusan pasang mata yang menilainya. Di tangannya, ia hanya membawa sebuah kantong kain usang yang terlihat kempes, bahkan kosong, seolah tak ada beban sama sekali di dalamnya. Kehadirannya yang kontras dengan suasana yang tegang justru menambah misteri dan memperdalam rasa ingin tahu para hadirin. Sebuah kantong yang tampak kosong, apa gerangan yang akan dipersembahkan oleh Abu Nawas kali ini? Pertanyaan ini menggantung di udara, lebih pekat dari asap kemenyan yang biasa memenuhi istana. Abu Nawas mendekat ke hadapan singgasana, membungkuk hormat di hadapan khalifah. Raja Harun al-Rashid tersenyum tipis, matanya berbinar menantang. Abu Nawas, titah khalifah dengan suara yang menggema namun tetap lembut. Hari ini adalah hari penentuan. Apakah engkau telah berhasil menaklukkan tantangan yang kuberikan? Apakah engkau telah berhasil menangkap angin, sesuatu yang oleh kebanyakan orang dianggap mustahil, dan membawanya ke hadapanku? Abu Nawas mengangkat kepalanya. Sorot matanya yang jenaka beradu pandang dengan sorot mata sang raja. "Ampun tuanku yang mulia," ujarnya dengan nada tenang, tanpa sedikit pun keraguan. "Hamba telah berhasil melaksanakan titah tuanku. Hamba telah menangkap angin dan bahkan membawanya ke hadapan tuanku saat ini." Seketika bisikan-bisikan kembali merebak.
Beberapa punggawa saling pandang dengan ekspresi tak percaya, sementara yang lain menyeringai skeptis. Bagaimana mungkin seseorang menangkap angin, entitas yang tak berwujud, tak kasat mata, dan tak dapat dipegang? Secara filosofis, menangkap angin sering diartikan sebagai upaya yang sia-sia, mengejar sesuatu yang fana dan tidak substansial. Dalam tradisi Sufisme misalnya, ada pandangan bahwa manusia seringkali mengejar hal-hal duniawi yang bersifat sementara, serupa dengan mengejar angin. Padahal, hakikat kebahagiaan sejati terletak pada penemuan diri dan kedekatan dengan Tuhan, yang lebih abadi dan substansial. Abu Nawas seolah tak terganggu oleh keraguan di sekitarnya, dengan perlahan membuka mulut kantong kain yang dipegangnya. Ia kemudian mengarahkan mulut kantong tersebut ke hadapan Raja Harun al-Rashid. "Tuanku," katanya, "di dalam kantong ini, hamba telah membawa angin. Ia ada di sini, terkumpul dalam wadah ini." Para hadirin mencondongkan tubuh, berusaha melihat apa yang ada di dalam kantong itu. Namun, yang mereka lihat hanyalah kehampaan, ruang kosong yang sama seperti sebelumnya. Beberapa dari mereka mulai tertawa kecil, mengira Abu Nawas sedang mempermainkan khalifah. Raja Harun al-Rashid sendiri mengerutkan kening. Geliat senyum di wajahnya memudar perlahan, digantikan oleh ekspresi ingin tahu yang lebih dalam. "Abu Nawas," panggilnya, "aku tidak melihat apa-apa di dalam kantongmu. Kantong itu tampak kosong." "Tentu saja, tuanku," jawab Abu Nawas dengan cerdik. "Hamba memang tidak bisa memperlihatkan wujud angin secara kasat mata, karena angin itu sendiri memang tak berwujud. Namun, hamba bisa membuktikan keberadaannya. Hamba mohon izin untuk mengipasi tuanku dengan kantong ini." Tanpa menunggu persetujuan, Abu Nawas mulai mengayunkan kantong kainnya ke arah Raja Harun al-Rashid. Seketika, hembusan udara lembut terasa di wajah sang khalifah. Rambutnya yang sedikit panjang bergoyang perlahan, dan jubah kebesarannya sedikit berdesir. Hembusan itu nyata, tak terbantahkan. Udara yang bergerak, yang tidak lain adalah angin, kini memang telah menyentuh wajah khalifah. Sebuah keheningan yang lebih dalam menyelimuti balairung. Para hadirin menahan napas. Sebagian dari mereka mulai menyadari kecerdikan di balik tindakan Abu Nawas. Angin memang tidak bisa dilihat, tetapi efeknya bisa dirasakan. Kantong itu sendiri, meski tampak kosong, telah menjadi medium untuk memindahkan dan mengarahkan angin. Ini adalah demonstrasi yang brilian tentang bagaimana sesuatu yang abstrak dapat dibuktikan keberadaannya melalui manifestasi dan dampaknya. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ini mirip dengan bagaimana kita memahami fenomena yang tak terlihat seperti gravitasi atau medan magnet. Kita tidak melihatnya secara langsung, tetapi kita merasakan dan mengamati efeknya. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas lekat-lekat. Senyum geli yang sempat memudar kini kembali merekah, lebih lebar dan penuh penghargaan. Ia menggelengkan kepala pelan, sebuah isyarat kekaguman. "Abu Nawas," ujarnya. Nada suaranya mengandung perpaduan antara kekalahan yang menyenangkan dan pujian yang tulus. "Engkau memang tak tertandingi dalam kecerdikan. Aku menantangmu untuk menangkap angin, dan engkau membawakan aku angin yang paling nyata, angin yang kurasakan sendiri. Engkau tidak mencoba mengurung esensinya, melainkan menunjukkan manifestasinya." Solusi Abu Nawas bukanlah upaya untuk secara harfiah menangkap angin ke dalam sebuah wadah, sebuah tindakan yang mustahil secara fisika, tetapi untuk menunjukkan bahwa angin dapat ditangkap, dalam arti dikendalikan, diarahkan, dan efeknya dapat dirasakan. Ini adalah pelajaran mendalam tentang perspektif dan pemahaman. Seringkali, manusia terlalu terpaku pada definisi harfiah dan batasan-batasan fisik, sehingga gagal melihat solusi kreatif yang melampaui logika konvensional. Dalam banyak ajaran agama dan filsafat, termasuk dalam Islam, kebijaksanaan seringkali datang dari kemampuan untuk melihat melampaui tampilan lahiriah, memahami esensi, dan menerima bahwa ada banyak cara untuk mendekati suatu kebenaran atau memecahkan suatu masalah. Kisah-kisah bijak dari para sufi seringkali menekankan pentingnya berpikir di luar kotak, merenungkan makna tersembunyi, dan menemukan kebenaran dalam kesederhanaan. "Tuanku yang mulia," kata Abu Nawas, "angin, seperti halnya banyak kebenaran di dunia ini, tidak perlu diikat atau dipenjara untuk diakui keberadaannya. Cukuplah kita merasakan kehadirannya melalui efek yang ditimbulkannya. Hamba hanya meminjam kantong ini sebagai alat untuk mengarahkan apa yang sudah ada di sekitar kita. Sebagaimana kebijaksanaan yang terkadang tak terlihat wujudnya, namun terasa dampaknya dalam setiap keputusan dan tindakan."
Raja Harun al-Rashid tertawa lepas, sebuah tawa yang jarang terdengar di balairung istana. Engkau benar, Abu Nawas. Pelajaran yang kau berikan hari ini jauh melampaui sekadar menangkap angin. Engkau mengingatkan kita semua bahwa banyak hal di dunia ini tidak bisa diukur dengan mata telanjang atau ditangkap dengan tangan kosong. Beberapa hal seperti kebenaran, keadilan, atau bahkan iman hanya bisa dirasakan melalui hati dan dikenali melalui manifestasinya. Sang Khalifah kemudian memerintahkan para bendahara untuk memberikan hadiah yang berlimpah kepada Abu Nawas sebagai pengakuan atas kecerdasan dan kebijaksanaannya yang tiada tara. Para punggawa dan hadirin lainnya yang awalnya skeptis kini mengangguk-angguk setuju, beberapa bahkan tersenyum kagum. Mereka telah menyaksikan bukan hanya akhir dari sebuah tantangan, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang hakikat keberadaan, batas-batas persepsi manusia, dan keunggulan akal budi yang mampu menembus kemustahilan. Hikmah dari peristiwa ini bergema dalam balairung, melampaui batas waktu dan ruang. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa problematik yang terlihat rumit seringkali memiliki solusi yang sederhana, asalkan kita berani mengubah perspektif dan tidak terbelenggu oleh asumsi. Ini adalah sebuah cerminan dari dalil-dalil kebijaksanaan dalam Islam yang mengajarkan pentingnya tadabbur, merenungi, dan tafakkur, memikirkan ciptaan Allah, bahkan yang paling abstrak sekalipun, untuk menemukan tanda-tanda kebesarannya dan memahami hakikat kehidupan. Angin, yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah, menjadi medium bagi Abu Nawas untuk menyampaikan pesan universal bahwa esensi seringkali lebih penting daripada bentuk, dan bahwa kebenaran dapat ditemukan di tempat-tempat yang tak terduga, bahkan dalam sebuah kantong kain yang tampak kosong. Pagi itu, di hadapan istana yang megah, Abu Nawas tidak hanya berhasil menangkap angin, tetapi juga menangkap hati dan pikiran seluruh hadirin, mengukirkan sebuah kisah kebijaksanaan yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dengan hormat yang takjim, namun sorot mata yang mengandung percikan kenakalan intelektual, Abu Nawas memulai penjelasannya. Seluruh pasang mata di balairung istana yang megah tertuju padanya, menggantungkan asa pada setiap untayan kata yang akan meluncur dari bibirnya. Udara terasa tebal oleh ekspektasi, bercampur dengan keraguan halus dari para cendekiawan istana yang selama ini terbiasa dengan logika yang serba terukur dan dapat dijangkau akal. Mereka, para penuntut ilmu yang berpegang teguh pada dalil-dalil empiris, sulit membayangkan bagaimana sesuatu yang tak kasat mata seperti angin dapat memiliki dimensi yang terukur oleh kacamata manusia biasa. Panjang dan lebar angin tuanku yang mulia, ujar Abu Nawas. Suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Sama persis dengan kantong yang menjebaknya saat ia terperangkap di dalamnya. Suatu pernyataan yang seketika menghadirkan kening berkerut di antara beberapa hadirin. Bukankah itu terlalu sederhana, terlalu literal untuk sebuah teka-teki yang diajukan oleh Khalifah Harun al-Rashid sendiri, seorang penguasa yang dikenal akan kecerdasannya yang melampaui rata-rata? Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia membiarkan jeda sejenak, sebuah teknik oratoris yang lihai untuk membangun ketegangan, sebelum melanjutkan dengan intonasi yang sedikit lebih dramatis. Namun, sambungnya, menunjuk ke arah langit-langit istana yang bertatahkan ukiran indah. Saat ia dilepaskan dari kungkungan itu, ia mengisi seluruh penjuru istana, tiada berbatas, melampaui segala pengukuran. Gelak kagum seketika membuncah di antara hadirin, menyebar seperti riak air yang menenangkan keheningan yang mencekam sebelumnya. Mata-mata yang tadinya menyeratkan skeptisisme kini berbinar takjub, seolah tirai tipis di hadapan pemahaman mereka baru saja tersingkap. Jawaban itu, dalam kesederhanaannya adalah sebuah anomali, sebuah paradoks yang secara cerdik menjungkir balikan logika konvensional tentang pengukuran dan batas. Para menteri, penasehat, dan ulama yang hadir, masing-masing dengan kekayaan intelektual mereka sendiri, terpaksa mengakui kejeniusan yang terkandung dalam diktum Abu Nawas. Mereka telah berpikir dalam kerangka dimensi 3 yang kaku, sementara Abu Nawas melompat keluar dari kotak itu, menguraikan esensi angin bukan dari wujud fisiknya yang permanen, melainkan dari manifestasi keberadaannya dalam konteks ruang. Analisis mendalam terhadap momen ini mengungkapkan benturan filosofis yang kerap terjadi di peradaban manapun, dari era Yunani kuno dengan para sofisnya, hingga masa keemasan Islam yang melahirkan cendekiawan seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali, pertarungan antara rasionalitas empiris dan intuisi metafisika. Khalifah dalam tantangannya mewakili otoritas dan keinginan untuk mengukur segala sesuatu,
untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan alam semesta dalam parameter yang dapat dikontrol oleh akal manusia. Ini adalah cerminan dari kecenderungan manusia untuk mencari kepastian, untuk memaksakan keteraturan pada kekacauan yang dirasa, sebuah upaya yang terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum sepanjang sejarah. Sejak zaman Hammurabi dengan kode hukumnya yang terperinci, hingga upaya Aristoteles mengkategorikan setiap aspek kehidupan, manusia selalu berjuang untuk memahami dan menguasai realitas melalui definisi yang jelas. Namun, Abu Nawas dengan jawabannya mewakili jalur pemikiran yang berbeda. Ia menantang batasan-batasan pemahaman rasional dengan menyuguhkan perspektif yang fleksibel, yang mengakui bahwa beberapa fenomena, khususnya yang bersifat fundamental atau ilahiyah, mungkin tidak dapat sepenuhnya dicerna oleh alat ukur fisik. Angin, dalam konteks ini, menjadi metafora yang kuat. Ia adalah entitas yang tak terlihat, namun kekuatannya tak terbantahkan. Kehadirannya dirasakan, dan dampaknya nyata. Dalam tradisi Islam, angin seringkali disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat seperti surah Al-Baqarah ayat 164 atau surah Ar-Rum ayat 48 kerap menyebutkan angin sebagai karunia dan bukti kekuasaan Tuhan. Ia meniupkan rahmat, membawa awan hujan, namun juga dapat berubah menjadi azab yang menghancurkan. Sifatnya yang berubah-ubah, tak terhingga, dan tak terduga adalah refleksi dari misteri alam semesta yang di luar jangkauan pemahaman manusia sepenuhnya. Konflik yang terjadi antara Khalifah dan Abu Nawas bukanlah semata pertarungan kecerdasan, melainkan representasi dialektika antara kekuasaan yang ingin mengontrol dan hikmah yang merangkul ketakterbatasan. Khalifah, sebagai pemimpin umat, mungkin secara tidak sadar mencari jawaban yang dapat diseragamkan, yang dapat menjadi preseden bagi penyelesaian masalah-masalah kenegaraan lainnya. Ia menginginkan sebuah ukuran, sebuah dalil yang kokoh. Namun, Abu Nawas menawarkan sesuatu yang lebih mendalam, pemahaman bahwa kebenaran sejati tidak selalu berbentuk kotak yang dapat diisi, melainkan seringkali berupa samudera yang tak bertepi, yang dimensinya berubah tergantung wadah dan konteks. Reaksi para hadirin yang terkesima adalah bukti bahwa jawaban Abu Nawas telah menyentuh sesuatu yang lebih fundamental dalam diri mereka, sebuah pengingat akan kerendahan hati intelektual. Di tengah Balairung yang merupakan pusat kekuasaan dan ilmu pengetahuan, Abu Nawas dengan gaya puitis dan metaforisnya mengingatkan mereka bahwa ada batas bagi akal, dan di luar batas itu, terbentanglah wilayah kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami melalui persepsi yang lebih luas, yang terkadang disebut mata hati. Ini sejalan dengan ajaran para sufi yang menekankan bahwa ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Tuhan, seringkali melampaui nalar logis. Solusi yang ditawarkan Abu Nawas bukan sekedar jawaban atas teka-teki. Ini adalah sebuah resolusi filosofis terhadap pertanyaan tentang bagaimana manusia seharusnya mendekati realitas. Ia menyarankan bahwa untuk memahami fenomena tak terbatas, kita tidak bisa terpaku pada ukuran yang terbatas. Untuk memahami Tuhan misalnya, kita tidak bisa mengukurnya dengan standar manusia, melainkan harus merasakan kehadirannya yang meliputi segala ruang dan waktu yang tiada berbatas. Hikmah historis dan religius yang terkandung di sini sangat mendalam. Kebenaran universal seringkali ditemukan bukan dengan mempersempit definisi, melainkan dengan memperluas perspektif. Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang penguasa yang cerdas dan berjiwa besar, memahami implikasi dari jawaban ini. Senyum perlahan mengembang di bibirnya, bukan senyum kemenangan dalam sebuah debat, melainkan senyum pengakuan atas sebuah kebenaran yang baru saja ia saksikan. Ia telah melihat bagaimana seorang penyair dan filsuf ulung mampu membongkar asumsi-asumsi dasar tentang realitas hanya dengan menggunakan analogi sederhana dari angin dan sebuah kantong. Dalam kesederhanaan itu, Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang tak ternilai harganya, bahwa dimensi yang paling penting dari segala sesuatu mungkin bukanlah panjang, lebar, atau tingginya, melainkan kemampuannya untuk melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh persepsi kita sendiri, dan untuk memenuhi ruang yang diberikan kepadanya, baik itu kantong kecil atau seluruh alam semesta. Jawaban Abu Nawas bukan hanya cerdas, melainkan juga sebuah jendela menuju pemahaman yang lebih luas tentang eksistensi, sebuah hikmah abadi yang melampaui zaman dan terus relevan hingga kini. Ini adalah pengingat bahwa dalam pencarian kita akan pengetahuan, kita harus selalu siap untuk mengakui bahwa beberapa hal, seperti angin yang tak terukur, adalah bagian dari misteri agung yang menuntut kerendahan hati dan imajinasi untuk dapat memahaminya. Keriuhan yang sebelumnya memenuhi Balairung perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang tebal.
Seolah setiap hembusan napas pun terasa berat dan disengaja. Para punggawa istana, para pembesar, dan bahkan Baginda Raja sendiri menanti dengan sorot mata penuh pertanyaan. Abu Nawas, dengan ketenangan yang menjadi ciri khasnya, berdiri di tengah, memegang sebuah karung goni kosong yang lusuh di tangannya. Ia mengamati ekspresi mereka satu persatu. Senyum tipis tersungking di bibirnya, seakan membaca keraguan yang bersembunyi di balik tatapan itu. Hamba telah mendengar berbagai spekulasi mengenai berat yang tiada. Abu Nawas memulai. Suaranya mengalun rendah namun jelas, memecah kesunyian yang menggantung. Ada yang menganggapnya sebagai lelucon belaka. Ada pula yang melihatnya sebagai teka-teki tak berujung. Namun tuan-tuan dan paduka raja, marilah kita saksikan kebenaran yang sederhana namun seringkali terlewatkan. Ia mengangkat karung kosong itu, memutarnya perlahan. Karung ini, dalam keadaannya yang hampa, memiliki bobot tertentu, bukan? Beberapa kepala mengangguk ragu. Namun apabila kita mengisi karung ini dengan angin, sesuatu yang tak terlihat, tak teraba, namun senantiasa ada di sekeliling kita, apakah bobotnya berubah? Ia lalu melakukan gestur seolah mengumpulkan udara di sekitarnya, dengan dramatis memasukkannya ke dalam karung, lalu mengikat mulutnya rapat-rapat. Karung itu kini tampak menggelembung, berisi sesuatu yang tak kasat mata. Abu Nawas kembali mengangkatnya, menggoyangkannya pelan, seolah menimbang. Beberapa mungkin berharap timbangan akan menunjukkan angka yang berbeda. Namun sesungguhnya, ia menghela napas panjang, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Bobot angin yang terperangkap dalam karung kosong ini adalah sama persis dengan bobot kekosongan itu sendiri. Angin, dalam esensinya, tidak menambah bobot fisik pada wadah yang menampungnya, sebagaimana kekosongan itu sendiri. Pernyataan itu menggantung di udara, memicu bisik-bisik dan dahi-dahi yang mengerut. Bagaimana bisa sesuatu yang nyata, mengisi ruang tidak memiliki bobot? Ini adalah paradoks yang menantang pemahaman materialistis mereka. Secara historis, perdebatan tentang materi dan ketiadaan telah menjadi pondasi filsafat klasik, dari atomisme Yunani kuno hingga konsepsi nyata dalam Buddhisme, yang semuanya bergulat dengan realitas di balik apa yang terlihat dan terukur. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan dengan intonasi yang lebih bersemangat, mengalihkan perhatian dari konsep berat fisik ke manifestasi kekuatan. Meski tanpa bobot yang dapat diukur oleh timbangan duniawi, lanjut Abu Nawas, kekuatan angin, sesuatu yang tak berwujud, sesungguhnya mampu menggerakkan dunia. Bukankah demikian, Paduka Raja? Ia menunjuk ke arah jendela istana yang terbuka, seolah-olah angin sepoi-sepoi yang masuk adalah bukti nyata dari argumennya. Ia mampu memutar kincir air raksasa yang menyediakan air untuk desa-desa kita. Ia sanggup menerbangkan perahu-perahu layar melintasi samudera luas, menghubungkan daratan dan peradaban yang terpisah oleh lautan. Matanya berbinar, seolah ia melihat sendiri kekuatan tak kasat mata itu bekerja. Ia bahkan mampu meruntuhkan pohon-pohon tua, membentuk lanskap, atau menjadi badai yang mengerikan. Ini adalah titik balik dalam penjelasannya. Abu Nawas tidak hanya berbicara tentang fisika dasar, melainkan tentang metafisika kekuatan. Ini adalah inti dari hikmah di baliknya. Konflik utama dalam benak para hadirin bukanlah pada berat fisik angin, melainkan pada kemampuan mereka untuk menerima bahwa kekuatan sejati tidak selalu berkorelasi dengan bobot atau wujud material. Pemahaman ini penting, terutama dalam konteks kekuasaan dan pengaruh di sebuah kerajaan, di mana kekuatan seringkali diukur dari jumlah prajurit, luas wilayah, atau kekayaan harta. Dalam tradisi Sufisme misalnya, kerap diajarkan bahwa kekuatan spiritual, ruh, adalah esensi tak berwujud yang menggerakkan jasad fisik, dan bahwa pengaruh yang paling abadi seringkali berasal dari nilai-nilai atau gagasan yang tak terlihat. Seperti angin yang mengisi karung tanpa menambah bobot, demikian pula nilai-nilai keadilan, kebaikan, atau keimanan mengisi hati manusia dan masyarakat tanpa dapat ditimbang secara fisik, namun dampaknya dapat mengubah arah sejarah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya. Quran Surat Ar-Rum 46. Angin dalam konteks ini bukan hanya fenomena alam, melainkan pembawa pesan, simbol rahmat dan kekuatan ilahi yang tak terjangkau indera manusia. Maka dari itu, tuan-tuan dan paduka raja, Abu Nawas menyimpulkan,
hikmah terbesar dari bobot angin dan kekosongan adalah pemahaman bahwa kekuatan sejati tidak selalu berwujud atau dapat diukur secara materi. Gagasan, kebijaksanaan, iman, dan bahkan cinta, semua adalah entitas tak berwujud yang mengisi hati kita, yang mendorong peradaban, yang membangun atau menghancurkan kerajaan, dan yang kekuatannya jauh melampaui bobot emas atau baja. Ia menatap Baginda Raja, yang kini mengangguk perlahan, merenungkan setiap kata. Kekuatan terbesar seringkali bersembunyi dalam ketidakberwujudan, dalam keheningan ide, dalam desiran napas kehidupan. Sama seperti angin, ia mungkin tidak memiliki bobot, tetapi ia adalah penggerak segala sesuatu. Balairung kembali diselimuti keheningan, namun kali ini bukan keheningan kebingungan, melainkan keheningan refleksi yang mendalam. Kata-kata Abu Nawas yang awalnya terdengar seperti teka-teki kosong, kini bergema sebagai sebuah kebenaran universal. Mereka yang sebelumnya meragukan, kini mengerti bahwa Abu Nawas tidak sekadar bermain kata, melainkan sedang menyingkap tirai ilusi materialisme yang seringkali membatasi pemahaman manusia tentang kekuatan dan realitas. Konflik persepsi mereka tentang apa itu berat dan kekuatan telah menemukan resolusi, bukan dalam jawaban yang sederhana, melainkan dalam perluasan wawasan yang memandang dunia dengan lensa yang lebih bijaksana dan mendalam, mengakui keagungan kekuatan di balik hal-hal yang tak kasat mata. Seketika, istana Khalifah Harun al-Rashid pecah dalam gelak tawa yang riuh, bak ombak yang menghantam karang, memecah kesunyian dan formalitas yang acap kali menyelimuti dinding-dinding megah Balai Agung. Tawa itu bermula dari bisik-bisik yang ragu, kemudian menjalar menjadi senyum simpul, hingga akhirnya meledak menjadi raungan kegembiraan dan kekaguman. Air mata haru dan geli tampak membasahi pipi para wazir, panglima, dan pembesar istana, yang sebelumnya mungkin dilanda kebingungan atau ketegangan. Mereka, yang terbiasa dengan retorika agung dan keputusan berbobot, kini terpukau oleh kecerdasan seorang pujangga yang mampu membalikkan pandangan duniawi dengan sentuhan jenaka namun penuh makna. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, Khalifah Harun al-Rashid yang dikenal akan kebijaksanaan dan ketegasannya, awalnya termanggu. Namun, seulas senyum perlahan merekah di wajahnya yang mulia, berubah menjadi tawa yang dalam dan penuh kebahagiaan. Suaranya yang berwibawa kini bercampur dengan tawa riang, menggema di seluruh ruangan, menandakan bahwa ia, sang penguasa tertinggi, juga turut larut dalam pesona kejeniosan. Demi Allah, ujarnya dengan napas tersengal karena tawa, belum pernah aku menyaksikan kecerdikan seperti ini. Engkau, wahai Abu Nawas, adalah anugerah bagi istana ini, anugerah bagi akal budi. Pujian Khalifah Harun al-Rashid bukanlah sekadar sanjungan kosong. Ia adalah pengakuan akan kualitas intelektual yang melampaui batas-batas konvensional. Dalam konteks sejarah peradaban Islam di era keemasan dinasti Abbasiyah, Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan dan filsafat. Khalifah seperti Harun al-Rashid sangat menghargai hikmah, kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan. Bahkan sering mengundang para ulama, filsuf, dan penyair dari berbagai penjuru dunia untuk berdiskusi dan memperkaya wawasan istana. Abu Nawas dengan kecerdasannya telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu bersemayam dalam kitab-kitab tebal atau argumen-argumen filosofis yang rumit, melainkan juga dapat ditemukan dalam pemikiran yang sederhana namun revolusioner, yang mampu melihat esensi masalah dari sudut yang tak terduga. Sebagai bentuk penghargaan atas kecerdasan luar biasa yang telah memecahkan dilema istana, sebuah persoalan yang mungkin selama ini dianggap mustahil diurai dengan cara-cara biasa, Khalifah Harun al-Rashid tidak ragu memberikan hadiah yang pantas. Bukan hanya sekadar kantung dinar emas yang berkilauan, melainkan juga kehormatan dan posisi yang lebih tinggi di lingkaran istana. Sebuah penanda bahwa kecerdasan dan kreativitas dihargai setara atau bahkan lebih dari kekuatan militer atau kekayaan materi. Hadiah itu adalah pengakuan bahwa akal budi yang cemerlang adalah harta tak ternilai, sebuah aset strategis yang mampu menyelesaikan kebuntuan dan membuka cakrawala pemikiran baru. Episode ini yang akan terus dikenang dalam riwayat Istana Baghdad bukan sekedar kisah tentang tawa dan hadiah. Ini adalah sebuah pelajaran mendalam tentang esensi kebijaksanaan sejati. Konflik yang seringkali muncul dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat seringkali disebabkan oleh keterbatasan cara pandang. Manusia cenderung terperangkap dalam kerangka pikir yang telah mapan, enggan atau takut untuk keluar dari zona nyaman.
perspektif Islam, hikmah seringkali diartikan sebagai kemampuan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar, untuk memahami realitas secara mendalam, dan untuk mengambil keputusan yang tepat. Al-Quran sendiri berulang kali menekankan pentingnya tadabbur, merenung dan memahami ayat-ayat Allah dan ciptaannya. Cara pandang yang berbeda, kemampuan untuk melihat sesuatu di luar kerangka yang ada, adalah manifestasi dari hikmah ini. Itu adalah kemampuan untuk mempertanyakan, untuk bereksperimen dengan ide-ide, dan untuk tidak takut pada hal yang belum pernah dicoba. Abu Nawas dalam konteks ini bukan hanya seorang jenaka, melainkan seorang hakim, orang bijaksana, yang mengajarkan bahwa kebenaran bisa tersembunyi di balik paradoks, dan pencerahan bisa datang dari sudut pandang yang paling tidak terduga. Kisah ini juga merupakan pengakuan eksplisit akan anugerah akal budi sebagai karunia ilahi. Manusia diberikan akal untuk berpikir, merenung, dan membedakan. Kemampuan Abu Nawas untuk berpikir di luar kotak bukanlah sekedar trik, melainkan hasil dari penggunaan optimal akal yang telah dianugerahkan kepadanya. Ini adalah pengingat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkontribusi dengan cara yang unik dan tak ternilai, asalkan mereka berani menggunakan akal budi mereka secara kreatif dan kritis. Khalifah Harun al-Rashid dengan pengakuannya menunjukkan kualitas kepemimpinan yang progresif, yang tidak hanya menghargai kepatuhan, tetapi juga mendorong inovasi dan pemikiran independen. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan peradaban Islam di masa keemasannya, di mana dialog dan pertukaran gagasan menjadi motor penggerak kemajuan. Pada akhirnya, tawa istana yang riuh itu lebih dari sekedar respon sesaat terhadap kelucuan. Ia adalah resonansi pemahaman kolektif akan sebuah kebenaran yang baru saja tersingkap. Pelajaran kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya melampaui batas waktu, mengingatkan bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang menunggu untuk dipecahkan, bukan dengan kekerasan atau kekuatan, melainkan dengan ketajaman akal dan keluasan berpikir. Abu Nawas, sang pujangga cerdik dari Baghdad, sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah monopoli para ulama atau raja, melainkan permata yang dapat ditemukan di setiap sudut kehidupan, asalkan hati dan pikiran senantiasa terbuka untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kisah ini berakhir dengan sebuah refleksi abadi, bahwa anugerah akal budi adalah peta menuju pencerahan, dan kebijaksanaan sejati adalah kompas yang menuntun kita melampaui batas-batas yang kita ciptakan sendiri.